Halo investor, kita akan membahas saham yang akan IPO lagi di sektor consumer non-silikal, yaitu ada PT Cilacap Samudra Fishing Industry yang akan listing dengan kode ASHA. Nah, dari nama perusahaannya kita sudah tahu bahwa perusahaan ini itu bergerak di industri perikanan ataupun fishing industry dan sudah bisa memulai masa penawar awalnya di 22 hingga 27 April 2022. Dan jika sesuai rencana akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 20 Mei tahun 2022. Nah, berdasarkan website dari IPO, kemudian kita download prospektusnya. ASA ini menawarkan lembar saham sebanyak-banyaknya adalah 1.250.000.000 lembar saham biasa, ataupun persentasenya sebanyak 25%. Nilai nominalnya adalah Rp20 setiap saham. Jumlah saham yang dicatatkan sebanyak-banyaknya adalah 5 miliar lembar saham. Dan harga penawaran, price range-nya itu di 100 hingga Rp125. Dan total hasil penawaran umum itu sebesar Rp125 miliar sampai dengan Rp156.250.000.000. Dan untuk penjamin pelaksana emisi efeknya ada PT Korea Investment dan Sekuritas Indonesia, kemudian ada juga PT KGI Sekuritas Indonesia. Nah, ASA ini adalah perseroan terbatas yang bergerak di bidang perikanan, pengolahan ikan, pertambakan, galangan kapal, dan hasil ikan lautnya, serta memperdagangkan hasil tersebut, khususnya untuk komoditas ekspor. Produk bahan baku adalah perikanan. Perseroan berasal dari hasil tangkapan kapal sendiri, dan juga berasal dari pembelian dari supplier ataupun pihak ketiga. Nah, jadi yang menjadi produk utama dari ASA ini adalah ikan. Nah, itu ada dua jenis, itu ada ikan pelagis dan ikan demersal. Kalau ikan pelagis itu adalah ikan yang umumnya itu hidupnya itu ada di antara mid layer lautan hingga ke permukaan. Jadi mereka sering berada di antara tengah laut, di tengah-tengah permukaan laut hingga ke permukaan atasnya gitu ya. Kemudian ada ikan demersal, ini adalah ikan yang hidupnya itu lebih banyak di daerah bawah laut ataupun di danau gitu ya. Nah, kemudian ada juga selain dari ikan, ada juga dari selapot ataupun itu ada cumi-cumi, gurita, dan juga ada cuttlefish. Nah, ikan-ikan ini ataupun produk-produk ini kita tahu ini adalah produk-produk kekayaan hasil laut Indonesia yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Nah, untuk ASA sendiri, untuk menunjang kegiatan dari operasionalnya, mereka punya 22 kapal yang terdiri sebagai berikut. Ada 8 unit kapal tangkap ikan, ada 4 unit kapal kargo, ada 9 unit kapal support, dan juga ada 1 unit kapal tanker. Nah, memiliki kapal penangkapan ikan yang dilengkapi dengan mesin pembeku dan ruang pendingin. Kapal dengan desain alat tangkap jenis squid jigging, gillnet, dan juga purseine tunggal. Nah, kemudian selain nangkap sendiri, jadi ASA juga punya supplier nih jadi mereka beli ikan juga. Nah, asal pemasoknya itu ada dari 4 daerah, itu ada di daerah Jawa, Papua, Maluku, dan juga di Sumatera. Dan jenis ikannya juga sudah ditampilkan di sini. Kemudian untuk customer, kita lihat untuk customer, jadi menarik nih, ASA mereka fokus penjualan produknya itu ke luar negeri ataupun ekspor, di mana penjualan ekspor perseroan lebih dari 90%, dan sisanya 10% dijual ke lokal. Nah, ini menarik ya, jadi mayoritas penjualannya itu dilakukan ke luar negeri ataupun ekspor. Nah, tujuan ekspor perseroan antara lain adalah Thailand, ada Uni Emirat Arab, Filipina, Cina, Malaysia, Taiwan, dan juga Jepang. Nah, ini juga dicantumkan nih jenis ikan dari tujuan ekspor dari negara-negara ini.
Kemudian untuk lokal itu dijual ke asal perusahaannya adalah Jembrana, Muncar, Cikarang, dan Probolinggo. Jadi ikannya ini ada cakalang, tuna, dan di Probolinggo ada ikan dasar. Nah, jadi penjualan perseroan hanya dilakukan berdasarkan permintaan dari pelanggan. Jadi tidak berdasarkan kontrak jangka panjang. Nah, ini sangat menarik ya. Jadi kalau kita lihat permintaan pasarnya itu apa, nah ini punya potensi yang lebih menguntungkan ketimbang punya kontrak yang terikat dengan satu ataupun dua perusahaan tertentu. Jadi perusahaan bisa melakukan shifting ke negara lain misalnya jika ada permintaan pembelian ikan yang lebih banyak dan harga jualnya juga bisa lebih tinggi ya, jadi bisa dipilih sendiri. Jadi tidak ada kontrak yang mengikat. Kemudian pelanggan yang dimiliki perseroan dari tahun 2018 sampai dengan 30 September 2021 dengan jumlah penjualan kumulatif selama setahun melebihi 10% dari penjualan bersih adalah perusahaan-perusahaan ini. Ada Bonsuri Frozen Product, ada China National Light Industrial Product, kemudian ada EXP Technical Service, dan PT Pelayaran Bintang Arwana. Kemudian ini adalah struktur permodalan dari perseroan. Nah, kita lihat di sini untuk pemegang saham terbanyak setelah IPO nanti adalah PT Asa Fortuna Corpora yang memegang sebanyak 30% kepemilikan saham, dan untuk masyarakat adalah sebanyak 25%, yaitu adalah nomor 2-nya. Kemudian kita lihat, nah di sini kita perhatikan ya, ada nomor 4 dan 5, itu ada Erlin Sutioso dan juga ada Ervin Sutioso. Nah ini sepertinya dari nama belakangnya mereka ini bersaudara gitu ya, atau memiliki hubungan relasi. Nah kemudian kita lihat untuk rencana penggunaan dana hasil penawar umum itu 22 hingga 53,25 miliar. Ini tergantung berapa jumlahnya nanti. Itu digunakan untuk biaya operasional kantor dan juga kapal. Kemudian ada 75 miliar itu digunakan untuk pembelian persediaan ikan. Kemudian ada 28 miliar untuk pembelian saham PT Jembatan Lintas Global atau disingkat JLG sebesar 99,97%. Nah, JLG sendiri kalau kita perhatikan ini merupakan perusahaan yang selain bergerak di bidang perikanan, mereka juga punya bisnis di pertanian, kehutanan, kemudian ada industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, pengangkutan, dan pergudangan. Nah, untuk nama-nama pihak yang bertransaksi, nah kita perhatikan ini ada tadi Ervin Sutioso, pemilik 3.324 lembar saham JLG. Dan juga ada Andi Sugiarto selaku 175 lembar saham JLG. Jadi Ervin Sutioso merupakan pemegang saham perseroan. Jadi dia adalah pemegang saham tadi, kita kembali lagi biar lebih jelas. Nah, ini Ervin Sutioso punya sekitar 7,5% jika sudah listing nanti saham dari Asa. Kemudian dia juga punya saham dari JLG ternyata. Nah, kemudian juga ada Andi Sugiarto. Nah, ini adalah suami dari Erlin Sutioso yang merupakan pemegang saham juga di perseroan. Sebanyak 7,5% juga jika kita lihat ya. Oke, jadi bisa dikatakan transaksi pembelian saham ini untuk mengekspansi usahanya. Jadi bisa dibilang untuk mengakuisisi lah gitu ya dari PT Jembatan Lintas Global, karena mereka membeli sahamnya sangat besar ya, bisa dibilang dikatakan mayoritas 99,97%. Nah, namun untuk transaksinya ini merupakan transaksi pembelian perusahaan yang masih dikatakan adalah afiliasi dari keluarga salah satu dari pemegang saham dari Asa. Lalu kita masuk ke bagian laporan keuangan. Pada aset lancarnya dari tahun 2020 kita bandingkan dengan tahun 2021, itu mengalami kenaikan dari sebelumnya 7 miliar menjadi 21 miliar atau naik hampir 3 kali lipatnya gitu ya.
Hal ini jika kita cek di pos-pos di atasnya itu disumbangkan oleh piutang usaha yang naik dari sebelumnya 2,2 miliar menjadi 11,7 miliar ya. Kemudian ada juga untuk kenaikan dari kas dan bank ataupun kas dan setara kas dari sebelumnya 3,5 miliar menjadi 6,8 miliar. Kemudian pada jumlah aset tidak lancar mengalami kenaikan yang signifikan juga dari sebelumnya 47,78 miliar menjadi 89,99 miliar. Hal ini jika kita cek itu disumbangkan paling besar adalah dari aset tetap dari sebelumnya hanya 36 miliar menjadi 84 miliar. Nah, untuk aset tetap dari perusahaan ASA itu diantaranya itu adalah kapal, ada juga alat-alat penangkap ikan, kemudian ada mesin-mesin pendingin ataupun alat untuk pengolah ikan. Nah, kemudian kita masuk ke liabilitas. Untuk liabilitas jangka pendek itu mengalami kenaikan juga dari sebelumnya 13,66 miliar menjadi 20,17 miliar. Nah, ini kalau kita cek disumbangkan oleh pos yang paling besar adalah dari ini ya, utang usaha pihak ketiga. Sebelumnya hanya 2,2 miliar menjadi 15,7 miliar di tahun 2021. Kemudian untuk liabilitas jangka panjangnya mengalami kenaikan juga dari sebelumnya 10,91 miliar menjadi 12,94 miliar. Nah, ini kalau kita lihat ada ini ya disumbangkan dari ada biaya sewa yang harus dibayarkan. Dan untuk ekuitas kita lihat mengalami kenaikan dari tahun 2020 dari sebelumnya 30 miliar menjadi 78 miliar. Nah, ini kalau kita lihat ini disebabkan oleh ini ya penyetoran modal dasar sebanyak ini 10.200 lembar saham gitu ya, dengan masing-masing nilai nominalnya adalah 1 juta per sahamnya. Kemudian jika kita ini ya kumulatifkan itu mengalami kenaikan jumlah aset dari tahun 2020 ke tahun 2021 di akhir masa ini ya pelaporannya 31 Desember 2021 itu adalah naik sebanyak 103% pada jumlah asetnya. Kemudian untuk jumlah liabilitas mengalami kenaikan 35% dari sebelumnya 24 miliar menjadi 33 miliar. Sedangkan untuk ekuitasnya dari sebelumnya 30 miliar ke 78 miliar itu naik sekitar 158%. Nah, kemudian kita masuk ke laporan laba ruginya. Untuk pendapatan dari ASA ini dari tahun 2020 jika kita bandingkan di 31 Desember itu 179,33 miliar pendapatannya, sedangkan untuk 31 Desember 2021 turun sebanyak 6,09% ke 168 miliar. Nah, namun kalau kita cek pendapatan dari tahun 2018 itu 44, kemudian turun ke 23, kemudian naik nih cukup signifikan di sini 2019 ke 2020. Sebelumnya hanya 23 miliar ke 179 miliar atau naik sebanyak kira-kira 651%. Nah, ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan kalau di prospektusnya disebabkan oleh pengubahan model bisnis dari sebelumnya ASA itu hanya berfokus di penangkapan ikan. Nah, itu karena menyesuaikan dengan regulasi ataupun aturan dari Kementerian Kelautan ataupun Kementerian Perikanan, itu menjadi model bisnisnya menjadi model trading ikan. Nah, jadi kalau kita lihat untuk model bisnis yang baru ini, itu cukup ini ya, signifikan berpengaruh terhadap pendapatan. Jadi bisa dikatakan model bisnis yang baru ini ataupun model bisnis trading ikan ini lebih menguntungkan gitu ya, karena pendapatannya lebih besar gitu ya. Kemudian meskipun pendapatan dari tahun 2020 ke 2021 itu turun sebanyak 6,09%, namun untuk laba ruginya malah naik ini jadi 39,27%. Sebelumnya hanya 642 juta ya, menjadi 894 juta. Nah,
Ini disebabkan pada prospektusnya disampaikan karena terjadi penurunan harga baku dari ikan. Oke, kemudian kita masuk ke bagian valuasi. Untuk valuasi dari ASA ini jika menggunakan harga listing yang paling tinggi yaitu di Rp125 dengan jumlah shares-nya ataupun lembar sahamnya adalah sebanyak 5 miliar, itu punya price to earning ratio-nya di 698 dan untuk price book value-nya di 2,66, market cap-nya di 625 miliar. Nah, untuk kompetitor yang punya bisnis yang hampir serupa ada DSFI, itu punya price to earning ratio-nya di 11,34 dan price book value-nya di 0,85. Market cap-nya juga lebih kecil nih, 174 miliar. Jadi kalau dari valuasi ini kita bandingkan dengan kompetitornya yang belum banyak nih di sektor yang hampir serupa ya. Jadi tidak hanya penangkapan ikan, mereka juga mengolah dan juga menjual. Itu ya masih tergolong mahal gitu ya. Nah, kita masuk ke bagian terakhir, kesimpulan. Nah, untuk kinerja perusahaan dari ASA ini sebenarnya cukup baik. Perubahan model bisnis itu membawa dampak yang cukup positif terhadap kinerja pendapatan yang terus meningkat sejak tahun 2018. Terutama yang paling besar nih di 2019 ke 2020 ya, karena perubahan model bisnisnya itu naik pendapatannya hingga 651%. Dan kita lihat juga di tahun 2021 juga mereka mampu menjaga hanya turun 6% lebih tadi ya. Nah, kemudian juga untuk dana IPO-nya juga digunakan untuk ekspansi bisnis, belanja modal, dan pembelian saham dari JLG sebanyak 99,97%. Dan terakhir, secara valuasi, jika menggunakan valuasi untuk price to earning ratio dan juga price to book value-nya, memang terlihat tergolong mahal. Namun untuk potensi bisnis perikanan, saya sendiri cukup yakin karena ini didukung oleh kekayaan laut yang dimiliki oleh Indonesia dan juga adanya potensi untuk meluaskan pasar ekspor. Karena kita tahu tadi ASA itu 90%-nya itu penjualan ekspor dilakukan. Sedangkan 10%-nya dilakukan untuk lokal. Jadi ya punya potensi yang cukup baik lah ke depannya untuk prospek perikanannya. Sebagai catatan, video ini bukanlah financial advice. Do your own research sebelum memutuskan untuk membeli ataupun menjual sebuah saham. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like dan share ke teman-temanmu. Serta subscribe untuk mendukung channel ini terus berkembang. Dan sampai jumpa di video-video menarik lainnya.